Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Ikhwani, para hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjut pembahasan pada nas berikutnya dari bab yang ke-19, bab ma jaa minat taghlir fi man abadallaha 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Babnya masih sama, yaitu tentang larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan atau di atas kuburan orang saleh, apalagi beribadah kepada orang saleh. Nas berikutnya adalah apa yang dikatakan oleh penyusun kitab, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Al-musannif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, walahuma anha, dan juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim anha ay an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika datang malakul maut untuk mengambil ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi, beliau kemudian menutupkan sehelai kain miliknya ke atas wajahnya, menutupkan sehelai kain, secarik kain ke wajahnya. Fa idza ihtamma biha kashafaha, kalau beliau merasa sumpek tertutup kain mukanya, maka kemudian beliau membukanya.
Faqala wa huwa kadzalik, lalu beliau bersabda ketika dalam keadaan demikian, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai tempat beribadah kepada Allah. Yuhadziru ma sana'u. Nabi SAW bersabda demikian, menyatakan bahwa Allah melaknat mereka ahlul kitab ini untuk mengingatkan umatnya akan apa yang dilakukan oleh al-Yahud wan Nasara. Walaula dzalik ubriza qabruhu, kalaulah bukan karena untuk mengingatkan, kalaulah bukan itu penting untuk diingatkan umatnya, ubriza qabruhu, maka kuburan Nabi akan ditampakkan, kuburan Nabi akan dijadikan kelihatan oleh banyak orang. Maksudnya dikubur di tempat-tempat di mana para sahabat dikuburkan. Ghaira annahu khasyiya, hanya saja beliau khawatir an yuttakhadha masjidan, kalau kuburan beliau itu dijadikan sebagai masjid, sehingga beliau tidak dikuburkan di tempat umum tetapi khusus. Hadis ini sebagaimana perkataan al-musannif diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Syarah Syekh Abdurrahman rahimahullah mengatakan, qauluhu, perkataan musannif, walahuma, dan juga riwayat milik Imam Bukhari dan Muslim. Dijelaskan lahuma maksudnya adalah Al-Bukhari wa Muslim, dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Wa huwa yughni an qawlihi, dan ini kalau di depan sudah disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim mestinya sudah cukup, tidak perlu mengatakan di akhirnya akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maksudnya dimuat di dalam kitab sahih masing-masing, sahih Bukhari dan sahih Muslim, karena di depan sudah disebut walahuma. Tapi beliau menyebutkan, dan itu mungkin maksudnya adalah untuk mengulangi dan menegaskan bahwa riwayat ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qauluhu lamma nuzila huwa bi dhammin nun wa kasri zai, nuzila. Lamma, ketika nuzila, maksud nuzila ay nazala bihi malakul maut wal malaikatul kiram alaihimus salatu wassalam, alaihimus salam. Maksudnya ketika turun kepadanya, kepada Nabi SAW. Siapa? Malakul maut dan malaikat-malaikat kiram yang lain, alaihimus salam. Karena ketika orang meninggal dunia sedang sakratul maut, yang turun adalah malakul maut dan malaikat-malaikat yang lain. Sebagian ada di sisi kepala, sebagian ada di sisi kaki.
ketika ruh seorang mukmin dicabut oleh malakul maut, diambil alih oleh malaikat-malaikat yang hadir, kemudian dimasukkan ke dalam kafan. Mereka membawa kain kafan dari sorga, itu kalau mukmin. Kalau kafir, mereka membawa kain kafan dari neraka kasar, dan seterusnya. Itu maksud dari lamma nuzila, ketika datang kepada beliau malakul maut atas perintah Allah untuk mencabut nyawa Rasulullah SAW. Qauluhu tafiqa bi kasril fa'i wa fathiha. Kata-kata tafiqa bisa di kasrah fa'nya dan di fathah. Tafiqa au tafaqa. Wal kasru afsah, tetapi yang lebih fasih itu adalah kasrah tafiqa. Wa bihi ja'al Qur'an. Dan dengan ini datang Al-Quran. Artinya Al-Quran menyebutkannya dengan kalimat tafiqa. Wa ma'nahu ja'ala. Maknanya adalah menjadikan secarik kain milik beliau tutupkan ke atas wajahnya. Khamisah maksudnya adalah secarik kain yang bergaris, ada garis-garisnya. Intinya secarik kain milik beliau untuk menutup wajah beliau ketika dalam keadaan menjelang wafatnya Nabi SAW. Akhirnya ini terjadi di akhir hayat Nabi SAW. Fa idza tamma biha kashafaha. Ketika Nabi merasa kepanasan, sumpek, maka kain itu dibukanya dari wajahnya. Pada saat itu Nabi SAW bersabda pada akhir hayatnya, pada saat beliau hendak diambil ruhnya oleh malakul maut, Rasul bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid-masjid. Ini tempat atau kalimat yang merupakan pembuktian dalam bab ini. Munasabah bab ini di sini letaknya, bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid-masjid. Karena menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, maka kata Rasulullah, Allah melaknat mereka. Yubayyin anna man fa'ala dzalika, anna man fa'ala mithla dzalik. Beliau SAW menjelaskan bahwa yang berbuat seperti perbuatan mereka itu, halla alaihi minal la'nah ma halla alal yahud wan nasara, maka dia terkenai laknat dari Allah, sebagaimana laknat itu mengenai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Jadi barang siapa yang melakukan tindakan seperti itu, menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah atau kuburan orang soleh sebagai ibadah, maka terlaknat seperti halnya orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan Nabi mengatakan demikian sebelum beliau wafat, pada saat akhir hayatnya. Artinya apa? Artinya Nabi tetap memperhatikan kebersihan tauhid umatnya, supaya umatnya tetap sehat tauhidnya, supaya umatnya tetap bersih, jernih tauhidnya, tidak terkotori oleh hal-hal yang bisa merusak tauhid, syirik ataupun
wasilah syirik. Beliau yuhadziru ma sana'u, mengingatkan umatnya akan yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Kalimat ini al-zahir, secara zahir, menurut zahirnya, anna hadza min kalami Aisyah radhiyallahu anha. Kalimat yuhadziru ma sana'u, bahwa Nabi mengingatkan umatnya dari yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, ini adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Li'annaha fahimat min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika tahdhira ummatihi min hadzal sani'. Karena Aisyah faham dari sabda Nabi SAW itu maksudnya adalah untuk mengingatkan umatnya dari perbuatan mereka ini. Alladzi kanat taf'aluhu al-yahudu wan nasara fi quburi anbiya'ihim, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kuburannya para nabi mereka. Itu adalah perilaku dan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mestinya kaum muslimin jangan meniru perbuatan mereka. Dan ini diingatkan oleh Nabi sebelum beliau wafat. Sebelum beliau wafat beberapa saat. Artinya ini adalah masalah yang sangat penting yang Nabi sangat khawatir. Karena kecenderungan orang itu suka meniru-niru orang-orang yang tersesat, orang-orang yang salah. Jiwa manusia itu punya kecenderungan untuk larut ke dalam hal-hal yang menjadikan jiwa itu teraduk-aduk, terutama terkait dengan masalah kuburan orang-orang soleh, kuburan para nabi, kuburan orang-orang yang diagungkan. Fa innahu minal ghuluwi fil anbiya, karena sesungguhnya itu termasuk sikap melampaui batas terhadap para nabi. Para nabi yang memang harus diagungkan, yang memang harus dihormati, tapi tidak boleh ghulu di dalam mengagungkan para nabi, karena para nabi adalah manusia, hamba Allah. Mereka adalah nabi-nabi Allah, tapi mereka adalah hamba-hamba Allah. Kedudukannya harus tidak boleh di atas hamba. Maksudnya tidak boleh dijadikan seperti Tuhan. Tetap mereka adalah hamba, tapi mereka adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Dari sisi syariat wajib kita menghormati dan mentaati para nabi. Tapi dari sisi mereka sebagai manusia, hamba Allah, maka kita tidak boleh mendudukan mereka lebih dari kedudukannya sebagai hamba sehingga mendekati kedudukan Tuhan. Itu tidak termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengingatkan itu kepada umatnya, jangan berbuat seperti perbuatan al-Yahud wan Nasara. Jadi itu termasuk sikap hulu, berlebihan, melampaui batas kepada para nabinya. Wa min a'zamil wasail ila syirki, dan termasuk sarana terbesar menuju syirik. Yang demikian itu merupakan termasuk sarana terbesar menuju syirik. Kata musannif, kata muallif rahimahullah, wa min hurbatil Islam anna hadzal ladzi la'ana Rasulullah SAW fa'ilih, la'ana Rasulullah SAW fa'ilih tahdhiran li ummatihi an yaf'aluhu ma'ahu SAW wa ma'as salihin min ummatihi qad fa'alahu al-khalqul katsir min mutaakhiri hadhihi al-ummah. Di antara bentuk asingnya Islam bagi pemeluknya, bentuk
Islam itu menjadi sesuatu yang asing bagi pemeluknya. Di antara bentuknya itu adalah bahwa yang Rasulullah laknat terhadap pelakunya sebagai peringatan kepada umatnya, jangan sampai mereka berbuat yang demikian seperti yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi SAW dan terhadap orang-orang soleh di antara umatnya. Ternyata ini sudah banyak dilakukan oleh banyak umat di akhir zaman. Sesuatu yang diingatkan oleh Nabi supaya jangan ditiru perbuatan Yahudi dan Nasara, yaitu menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai tempat ibadah dan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Ternyata itu sudah dilakukan oleh banyak orang di zaman akhir, di zaman belakangan. Ini beliau mengatakan demikian sekitar berapa? 300-400 tahun yang lalu, 200, 300 atau 400 tahun yang lalu beliau sudah mengatakan demikian. Artinya itu sudah terjadi pada zaman dahulu. Apatah lagi sekarang. Wa'taqaduhu qurbatan minal qurbat. Kemudian banyak di antara umat di akhir zaman ini meyakini perbuatan itu sebagai qurbah, pendekatan diri kepada Allah SWT. Wa huwa, padahal perbuatan itu min a'dhamis sayyi'at wal munkarat, termasuk keburukan dan kemungkaran yang paling besar, termasuk keburukan dan kemungkaran yang paling besar. Wa ma sya'aru anna dzalika muhaddatan lillahi wa rasulih. Sementara mereka tidak merasa bahwa itu adalah penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah tindakan yang bisa menjerumuskan orang menuju kepada kemusyrikan, dan kemusyrikan itu adalah penentangan kepada Allah yang paling besar, dan itu berarti penentangan kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qurtubi fi ma'na hadzal hadits. Al-Qurtubi di dalam memaknai hadis ini mengatakan, wa kullu dzalika liqat'i dzari'ati al-mu'addiyati ila ibadati man fiha. Semuanya ini dimaksudkan untuk memutus celah yang bisa menjadikan orang beribadah kepada orang yang ada di dalam kubur. Bukan beribadah kepada Allah lagi di atas kuburan, tapi akhirnya akan sampai menyembah selain Allah, orang yang ada di dalam kubur. Kama kana sabab fi ibadatil asnam, sebagaimana halnya sebab di dalam peribadatan kepada patung, sebabnya adalah begitu, melampaui batas kecintaannya kepada orang-orang soleh. Lalu orang soleh yang telah meninggal dunia itu dibangun patungnya. Awalnya untuk mengingatkan mereka, untuk mengingatkan pengikutnya supaya meniru kebaikan-kebaikan orang-orang soleh yang meninggal dunia ini. Lama-lama patung itu disembah. Idz la farqa baina ibadatil qabri wa man fih wa ibadatis sanam. Sebab tidak ada bedanya menyembah kuburan dan menyembah orang yang ada dalam kuburan dengan menyembah patung. Itu sama statusnya, yaitu menyembah kepada selain Allah, dan itu adalah kemusyrikan, mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Jadi ada sesuatu yang selain Allah dijadikan sebagai saingan
dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dianggap berhak untuk disembah. Wa ta'ammal qaulallahi ta'ala an nabiyhi Yusuf ibn Ya'qub alaihi wassalatu wassalam. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Yusuf ibn Ya'qub alaihi wassalatu wassalam, haitsu qala, di mana beliau Yusuf mengatakan, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 38, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, aku mengikuti agamanya orang-orang tuaku. Siapa orang-orang tua Yusuf? Ibrahim, Nabi Allah, Ishaq, Yaqub. Kesemuanya adalah nabi-nabi Allah yang beribadah kepada Allah saja dengan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, dengan mengingkari penyembahan kepada yang selain Allah. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak pantas untuk menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Gak layak bagi kami untuk menjadikan sesuatu apapun sebagai sekutu Allah, sebagai tandingan Allah yang sama-sama disembah. Gak ada hak bagi selain Allah untuk diibadahi. Min syai'in, ini nakirah fi siyaqin nafyi. Kalimat syai' itu nakirah, tapi ini konteksnya adalah konteks peniadaan. Ta'ummu kulla syirkin, yang ini mencakup semua bentuk kemusyrikan. Jadi tidak layak bagi kami untuk mempersekutukan sesuatu apapun, apa saja, baik itu benda-benda mati ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Entah itu orang soleh yang sudah meninggal dunia, atau makhluk halus yang tidak kelihatan, termasuk malaikat, tidak layak untuk dijadikan sebagai sekutu bagi Allah SWT. Itu pernyataan Yusuf, dan itu pernyataan semua Nabi Allah SWT, dan itu harusnya menjadi pernyataan setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Qauluhu walaula dzalik ay ma kana yuhdhar min ittikhadhi qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan la ubriza qabruhu ma'a quburi ashabihi alladhi kanat quburuhum fil baqiyah. Kalimat laula dzalik, kalaulah tidak demikian, artinya apa yang diingatkan oleh Nabi SAW, yaitu supaya jangan menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai masjid. Kalaulah bukan itu maksud peringatan Nabi SAW, supaya jangan dijadikan kuburan Nabi sebagai masjid, tentu ubriza qabruhu, kuburan Nabi itu ditampakkan, tidak dikhususkan tempatnya, bersama-sama dengan kuburan para sahabat radhiyallahu anhum yang kuburan mereka itu ada di Baqi'. Kalau bukan itu maksudnya, bukan dalam rangka untuk mencegah umatnya menjadikan kuburan beliau sebagai masjid, tentu kuburan Nabi akan ditempatkan di tempat umum. Tapi beliau memang tidak ingin kuburannya dijadikan sebagai masjid, maka beliau dikubur di tempat di mana beliau wafat, dan memang begitulah para nabi dikuburkan di mana beliau wafat. Qauluhu ghaira annahu khasyiya an yuttakhadha masjidah, hanya saja beliau khawatir kalau kuburannya itu dijadikan sebagai masjid. Ruya bi fathil kha,
ada riwayat yang menyebutkan bahwa khasyiyah itu di fathah khasyiyah, di fathah kha-nya. Wa dhammiha, ada riwayat yang menyebutkan dengan di dhammah kha-nya khusyiyah. Ada riwayat khasyiyah, atau ulama ada yang membaca khasyiyah, ada yang membaca khusyiyah, atau ada yang diriwayatkan dengan khasyiyah atau khusyiyah. Fa'al al-fathi, kalau dibaca khasyiyah, yakunu huwa alladhi khasyiya dzalika sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksudkan di sini yang khawatir, yang takut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengkhawatirkan itu terjadi. Apa? Menjadikan kuburannya menjadi masjid. Wa amarahum an yadfanuhu fil makan alladhi qubidha fih. Beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk menguburkan beliau di tempat di mana beliau diwafatkan. Ini kalau menurut riwayat fathah kha-nya, khasyiyah. Wa ala riwayat dhammi, kalau mengikuti riwayat dhammah kha-nya, khusyiyah, yahtamil ay yakuna as-sahabatu hum alladzina khafu an yaqa'a dzalika min ba'dil ummah. Kandungan maknanya adalah bahwa sahabat yang khawatir, yang takut jika yang demikian itu terjadi pada sebagian umatnya, menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, itu akan terjadi di sebagian kalangan umatnya. Jadi yang mengkhawatirkan adalah para sahabat. Khusyiyah dikhawatirkan, artinya dikhawatirkan. Siapa? Dikhawatirkan oleh siapa? Oleh para sahabat. Falam yubrizu qabrahu, maka para sahabat tidak menguburkan Nabi di tempat umum. Khasyata an yaqa'a dzalika min ba'dil ummah ghuluwan wa ta'dhima, khawatir kalau kejadian itu terjadi di sebagian kalangan umat, menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat beribadah kepada Allah karena sikap ghulu dan sikap pengagungan yang berlebihan. Bima abda, dengan apa yang tampak. Kalau itu kelihatan, maka umat akan berbondong-bondong beribadah kepada Allah di situ. Dianggap sebagai tempat yang sangat baik untuk ibadah kepada Allah. Lama-lama menyembah kuburan Nabi. Wa a'ada minan nahi, dan beliau melarang, mengulangi larangannya. Wa tahdhir minhu, dan mengingatkan hal ini. Wa la'ana fa'ilahu, dan melaknat pelakunya. Ini adalah larangan yang sangat tandas, tegas, dan beliau mengingatkannya dengan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab sebelumnya yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Qala Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, walihada balaghal muslimun, oleh karena itu kaum muslimin zaman dulu sangat keras fi saddid dzari'ah fi qabrin Nabi SAW, di dalam menutup celah terkait dengan kuburan Nabi SAW. Dan akhirnya ada pelebaran masjid. Semula bukan di masjid kuburan Nabi, di rumahnya beliau, di rumah Aisyah, karena beliau wafat di situ, dikuburkan di situ, di samping masjid, tidak di dalam masjid. Kemudian pada zaman belakangan ada tausiatul masjid, ada perluasan masjid. Akhirnya nggak bisa tidak dipindahkan, nggak mungkin. Kuburan Nabi kalau dipindahkan nanti akan menimbulkan fitnah yang sangat besar. Tapi kalau masjid ini tidak diperluas, nggak muat. Begitu akhirnya terjadi perluasan masjid.
akhirnya masuk di lingkup masjid. Dan ini tidak boleh dijadikan dalil bahwa kuburan Nabi juga di masjid. Pertama, Masjid Nabawi itu punya keutamaan lebih dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Yang kedua, itu adalah kuburan Nabi yang memang tidak bisa dipindahkan. Nabi dikubur di mana beliau wafat, nggak bisa dipindahkan. Kalau dipindahkan akan banyak fitnah. Di antara fitnah yang besar itu nanti kuburan Nabi di luar itu akan orang mudah mengakses untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah dan mungkin akan disembah-sembah. Di situ saja untuk dihalangi sulit, apalagi di luar itu. Jadi begitu, jadi tidak bisa dijadikan dalil kuburan Nabi saja di masjid. Yang memasukkan yang menyebabkan kuburan Nabi ada dalam masjid bukan Nabi, bukan sahabat, tapi sudah itu ketika ada perluasan masjid, maka itu tidak bisa dijadikan dalil. Nggak mungkin dikeluarkan Nabi dari situ karena akan ada fitnah yang besar, lebih besar daripada fitnah kalau Nabi tetap ada di situ kuburannya. Fa'alau hitana turbatihi, wasaddul madkhal ilaiha, maka mereka kaum muslimin zaman dahulu meninggikan tembok tembok tanah kuburan Nabi SAW dan menutup pintu masjid menuju ke dalam kuburan, ke tanah lingkungan kuburan Nabi SAW. Wa ja'aluha mahdiqatan biqabrihi sallallahu, mereka menjadikan tembok itu mengelilingi kuburan Nabi SAW. Thumma khafu, kemudian mereka khawatir itu dijadikan maudhi' qabrihi ayyuttakhadh maudhi'u qabrihi qiblatan. Mereka khawatir kalau tempat di kuburnya Nabi SAW itu dijadikan sebagai kiblat bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kiblatnya menuju ke arah kuburan. Idh kana mustaqbilal musallin, sebab itu akan berhadapan, akan menghadapi orang-orang yang sholat. Kuburannya di arah orang-orang yang sholat. Fatatasawwar as-salatu ilaihi bi suratil ibadah, maka akan terbayang salat itu menuju ke kuburan Nabi dalam bentuk ibadah, akan terbayang seakan-akan itu ibadah kepada kuburan Nabi. Fabanau jidarain min ruknai al-qabri as-simaliyain, maka mereka waktu itu membangun dua tembok dari dua sudut kuburan yang sebelah utara. Dari dua sudut yang sebelah utara, kiblatnya kan kalau di Madinah ke selatan ya, ke selatan. Kiblatnya kalau dari arah Madinah untuk sholat ke arah selatan, sedangkan ini di depan. Begitu ya. Maka dibangun tembok dari sudut kanan kiri sebelah utara, kemudian harrafuhuma, menyerongkannya, kedua-duanya diserongkan begini kurang lebih ya, sampai kemudian dua ujungnya bertemu di satu sudut membentuk segitiga. Kira-kira begini. Dulu, sekarang kayaknya nggak ada. Zaman dulu ini misalnya ini kuburan, terus dari sudut sini tembok kayak gini membentuk segitiga, sehingga kalau orang mau sholat di sini arahnya tidak ke arah sini, tapi nanti akan menyerong di sisi yang lain. Ya. Jadi kalau sholat di sini seakan-akan tidak menghadap kuburan Nabi, jadi arahnya tetap
fokusnya adalah ke arah kiblat, tidak menjadikan kuburan Nabi sebagai kiblat. Wallahu taala a'lam. Hatta la yatamakkan ahadun fi min istiqbali qabrihi, sehingga tidak ada seorang pun yang mempunyai kemungkinan untuk menghadap ke arah kuburan Nabi SAW ketika sholat. Tapi sekarang kayaknya nggak begitu. Cuma sekarang dijaga oleh para tentara polisi, sehingga siapa yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan di kuburan Nabi dihalangi oleh mereka. Ini ngusap-usap atau ingin hulu di situ akan dihalangi. Tentu menurut kemampuan manusia. Jadi apa yang dikatakan oleh Qurtubi zaman dulu, sekarang sepertinya tidak ada, sudah tidak ada lagi. Wallahu a'lam bissawab. Qala al-musannif rahimahullah mengatakan wa fihi minal masail. Dalam hal ini, dalam yang kita kaji pada kesempatan ini ada beberapa masalah untuk kita renungkan. Ma dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan yu'badullahu fihi ala qabri rajulin salih, yu'badullahu fihi ala qabri rajulin salih walau sahhat niyatul fa'il. Masalah yang pertama ialah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang membangun masjid, di mana di masjid itu Allah disembah, tapi di atas kuburan orang soleh. Membangun masjid di atas kuburan orang soleh, kemudian masjid itu sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Ini disebutkan oleh Rasulullah termasuk yang menjadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Walau sahhat niyatul fa'il, meskipun niat pelakunya itu semula benar, tapi tetap dilarang oleh Nabi SAW. Wa minha, yang kedua, an-nahyu 'anit tamathil bi taghlidil amr. Larangan untuk membuat patung, gambar-gambar orang soleh dengan memperkeras larangannya, memperkeras perintah untuk tidak melakukan itu. Wa minha, diantaranya adalah annahu min sunanil yahud wan nasara fi quburi anbiya'ihim, dan ini termasuk sunnahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara terkait dengan kuburan-kuburan para nabinya. Ini termasuk yang dilarang, karena Nabi SAW mengatakan khaliful yahud, selisih orang Yahudi. Dalam kasus lain, apalagi dalam yang seperti ini, selisih. Hatta masalah jenggot, kumis, selisih orang Yahudi. Orang Yahudi dahulu berjenggot ya, tapi kumisnya dipanjangkan, kadang-kadang diikat sininya, topinya kecil di sini, atau topi kayak topi yang ada kayak gininya tinggi sini. Itu terkait dengan masalah jenggot. Supaya apa? Menyelisihinya. Qassus syawari, pendekkan ininya, kumisnya. Wa aful liha, pelihara jenggot. Tapi ada yang mengatakan kan ilatnya itu kan menyelisihi orang Yahudi, berarti nggak berjenggot nggak apa-apa. Loh, rata-rata mereka sekarang nggak berjenggot kok. Jadi menyelisih bagaimana kalau misalnya niru mereka, dicukur bersih seperti mereka. Itu kalau ilatnya itu, padahal itu bukan ilat satu-satunya, bukan ilat satu-satunya. Kadang orang memahami ilat itu beda. Dianggapnya hikmah itu illat, padahal hikmah tidak mempengaruhi hukum. Yang mempengaruhi hukum itu illah. Kadang-kadang orang memahami illat itu hikmah, padahal bukan.
Selanjutnya wa minha la'nuhu iyahum ala dzalik. Laknat Nabi kepada orang-orang Yahudi, la'nuhu iyahum ala dzalik. Laknat Nabi kepada orang-orang Yahudi dan Nasara atas tindakannya itu, menjadikan kuburan orang-orang soleh atau nabinya sebagai tempat-tempat ibadah, seperti halnya Ashabul Kahfi yang kemudian dijadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Wa minha, diantaranya lagi, anna muradahu bidzalika tahdhiruhu iyana an qabrihi, bahwa maksud Nabi SAW menyatakan bahwa Allah melaknat Yahud dan Nasara, maksudnya adalah ingin mengingatkan kita sekalian, umat Nabi SAW, terkait dengan kuburan Nabi. Jangan sampai berlaku seperti itu terhadap kuburan Nabi SAW. Wa minha annaha hiya al-illah fi adami ibrazihi. Di antaranya lagi ialah bahwa sesungguhnya inilah illat mengapa kuburan Nabi tidak ditempatkan di tempat umum, tapi sendiri di mana beliau wafat, di situ dikuburkan, tidak dikuburkan di tempat umumnya para sahabat, yaitu di Baqi'. Kalau di sana nanti kelihatan oleh banyak orang, fitnahnya akan sangat besar, dan Nabi mencegah kemusyrikan dan mencegah segala sarana syirik semenjak dini, dan terus menerus beliau sampaikan sampai wafatnya Nabi SAW, karena beliau sangat sayang kepada umatnya. Nah, bil mu'minin raufun rahim. Nabi kepada kaum mukminin rauf rahim, sangat penyantun dan sangat kasih sayang, sehingga apa yang kira-kira bisa menjadikan umatnya itu sengsara, Nabi ikut merasa sengsara, merasa sedih kalau misalnya umatnya tertimpa oleh kesengsaraan. Yang disedihkan oleh Nabi bukan kesengsaraan umatnya di dunia, yang paling penting adalah kesengsaraan di akhirat. Itu Nabi, karena Nabi diutus oleh Allah SWT untuk membimbing umatnya menuju ibadah hanya kepada Allah SWT, dalam rangka supaya mereka menjadi orang-orang yang selamat kelak di akhirat. Kalau di dunia, dunia akan ditinggalkan. Mau sehebat-hebatnya, sebahagianya di dunia, orang itu akan ditinggalkan semua kebahagiaan di dunia. Sekalipun begitu, kalau di akhiratnya berbahagia, kesengsaraan yang dialami oleh seorang dunia itu nggak seberapa. Dia akan merasa tenang dengan hidup apa adanya di dunia, meskipun penuh dengan ujian dan cobaan. Tetap orang ini akan menjalaninya dengan penuh ketabahan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana kita bisa menyingkirkan kemusyrikan dan menjaga tauhid supaya tetap bersih dan utuh dari segenap noda syirik atau noda-noda yang lainnya yang akan bisa merusak tauhid. Ini saja yang kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang kita kaji di dalam kitab ini selalu mengingatkan kita untuk istiqomah beribadah kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepada kita, taufik supaya kita semakin faham terhadap dinul Islam, taufik supaya kita mampu menjalankan apa yang kita fahami, taufik supaya kita istiqomah, dan taufik supaya kematian kita itu dalam keadaan husnul khatimah, dan taufik supaya nanti kita bisa masuk surga.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.